Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anakku, saya tunjukkan 4 tahun yang lalu ya, ketika praktek mengamati makhluk hidup bersel 1, itu ada murid Bapak yang mengabadikan melalui HP-nya gambar-gambar yang ada di mikroskop. Ya, mari kita perhatikan. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ada makhluk hidup bersel 1 yang diamati dengan menggunakan mikroskop. Dia bergerak-gerak. Nah ini dia bergerak-gerak. Dia bergerak-gerak di sini. Nah ini bergerak-gerak. Thôi hả? Tao rồi hả? Đây. Qua Cái mana lian? cái tadi gini. Qua cái cilik tadi. Kaya sarami lo, Pak gini di sini. Itu no. Pak, weh. Pak ini loh, Pak. Pak. Joko. Ada manu manu. Pak, ini loh, Pak. Bener Ayo cak. Mesti kau tutup. Doan tutupan. Ngalio Dolan. Ini loh Pak. Ini loh Pak. Daun aja. Ini di video, Pak. Di video, Pak. Diputar di Pak. Tutupi malah. Oh. Nah ini. Yang bergerak-gerak. Yang bergerak-gerak ini. Video, Pak. Video. Semua, Pak. Nah, dah. Yang kita amati tadi itu adalah salah satu kingdom makhluk hidup, yaitu Protista. Ada 6 kingdom makhluk hidup, yaitu virus, monera, protista, fungi, plantae atau tumbuhan, animalia atau hewan. Nah, di sini makhluk hidup dikelompokkan ke dalam 6 kingdom tadi karena punya ciri-ciri. Dimasukkan virus non seluler, bukan sel. Dimasukkan monera, dia bersel 1, tidak punya membran inti sel. Dan yang tadi adalah protista, bersel 1, punya membran inti sel. Kalau jamur atau fungi itu bersel 1 atau bersel banyak, dia tidak bisa berfotosintesis dan tidak bisa bergerak. Plantae, dia itu multiseluler, bersel banyak, bisa berfotosintesis tapi tidak bisa bergerak. Kalau maaf, ini animalia. Dia animalia atau hewan, itu multiseluler, tidak bisa fotosintesis tapi bisa bergerak. Yang kita lihat tadi protista. Nah,
Di sini protista itu dibedakan menjadi 3. Ada protista mirip hewan, ada protista mirip tumbuhan, ada protista mirip jamur. Mengapa dimasukkan hewan? Karena protista tersebut bisa bergerak dan tidak punya klorofil, sehingga nggak bisa berfotosintesis. Mengapa dia dimasukkan tumbuhan protista ini? Dia bersel satu, tidak bergerak, tapi punya klorofil, zat hijau daun. Mengapa dimasukkan jamur? Karena tidak bergerak dan tidak punya klorofil. Di sini kita akan mengambil materi tentang protista. Apa tujuan pembelajarannya? Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri protista. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis protista mirip hewan. Ya, seperti ini, mirip tumbuhan dan mirip jamur. Nah, lalu ada pertanyaan, apa ciri-ciri dari protista? Makhluk hidup dimasukkan protista, ciri-cirinya apa? Yang pertama, dia itu eukariotik, tidak punya membran inti sel. Inti selnya dia eukariotik, punya membran inti sel. Dia eukariotik, punya membran inti sel. Lalu makhluk hidup seperti ini ya, ini protista. Ada yang uniseluler bersel satu, ada yang multiseluler bersel banyak. Yang ketiga, dia itu fotoautrotop, memiliki kloroplas, sehingga di sini ada kloroplas ya, zat hijau daun, sehingga bisa menghasilkan bahan organik melalui proses fotosintesis. Dan di sini ada juga yang heterotrop. Dia memperoleh nutrien makanan dengan cara menyerap molekul organik dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya di sini sebagian protista itu memiliki alat gerak. Ada yang menggunakan ini, flagel, atau ini, silia. Kalau protista bisa bergerak, berarti itu protista yang mirip hewan. Selanjutnya ciri protista lainnya, cara berkembang biaknya protista itu ada dengan aseksual. Artinya aseksual, dia berkembang biak dengan sendiri, tidak dengan protista yang lain. Kalau seksual, dia bisa bereproduksi, bisa berkembang biak dengan menggunakan protista yang lain. Aseksual ada yang juga dengan pembelahan biner. Seperti ini, ada satu organisme ini. Satu organisme, lalu bagian tengahnya melekuk. Ya, bagian tengahnya melekuk dan masing-masing inti selnya itu membelah menjadi 2. Selanjutnya masing-masing organisme melekuk, satu organisme yang melekuk tadi yang tengahnya itu nanti akan membelah diri dari 1 menjadi 2. Biasanya di sini juga ini ya. Ini biasanya nanti diikuti pertama inti selnya akan membelah jadi 2. Setelah inti selnya membelah jadi 2 dan menuju ke pinggir, maka bagian tengahnya melekuk. Nah, ini melekuk dan ini akhirnya memisahkan diri. Itu pembelahan biner. Fragmentasi seperti ini biasanya berbentuk benang, di mana salah satu bagiannya itu akan terpotong. Dan salah satu bagian terpotong nanti akan membentuk menjadi individu baru. Lalu ada yang protista berkembang biak dengan spora. Ya, ada spora, itu kantong sporanya pecah, sporanya lepas dan membentuk individu baru. Selanjutnya seksual dengan konjugasi, di mana ada 2 individu, masing-masing individu akan melekatkan diri, lalu akan berdempetan membentuk jembatan itu ya, maka akan saling tukar-menukar materi genetik dan akhirnya masing-masing memisahkan diri. Itu nanti akan diikuti oleh reproduksi aseksual, pembelahan diri. Selanjutnya, ciri protista selanjutnya, habitat protista itu hampir di setiap daerah yang berair. Ada yang di kolam, ada yang di lautan, ada juga yang tempat-tempat yang basah seperti itu, tempat-tempat yang lembab.
Ciri protista selanjutnya, ada yang memiliki klorofil seperti tumbuhan, sehingga disebut sebagai fitoplankton. Ini kalau misalnya ada ikan di kolam tidak diberi makanan sama sekali, tetap hidup, mereka makan apa? Mereka makan fitoplankton yang ada di dalam air. Nah, di sini protista itu ada yang bersimbiosis, berhubungan dengan makhluk hidup yang lain. Ada yang mutualisme, saling menguntungkan. Misalnya ini ada, maaf, ya, ini ya, maaf. Ya, ada mutualisme, saling menguntungkan. Protista tinggal di makhluk hidup yang lain yang saling menguntungkan. Ada komensalisme, satu pihak untung, satu pihak lain tidak untung dan tidak rugi. Ada yang parasit, satu untung, satu rugi. Itu bersifat patogen pada organisme yang lain. Nah, di sini misalnya ada Clostridium cruzi. Di sini nanti, ya nanti akan tinggal di dalam sel darah merah. Akan merugikan manusia karena nanti akan menyebabkan penyakit anemia, kekurangan sel darah merah. Ya ini contohnya parasit pada manusia. Protista itu tadi ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip jamur. Contohnya apa saja yang protista mirip hewan? Contohnya flagellata, ciliata, rhizopoda, sporozoa. Protista mirip tumbuhan, contohnya apa saja? Euglenophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Phaeophyta, Rhodophyta. Yang mirip jamur contohnya apa saja? Mycomycota, Oomycota. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejo wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.